Mulai. Mulai. Iya. Selama ini kok nggak bisa dikebawain sebentar. Nggak bisa dikebawa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi nggak kelihatan kan tapi nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya. Mulai. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 5 database ingin mempresentasikan terkait materi database dengan judul Trigger Database dan Implementasi pada Sistem Manajemen Reservasi Lapangan Visual. Nah, perkenalkan, nama saya Tubagus Muhammad Zaka Ibnu Yazid dan monggo perkenalan teman-teman yang lain. Dari mulai Rahmat dulu mungkin. Nama saya Rahmatullah dengan NIM akhir 042. Nama saya Ahmad Zamroni dengan NIM akhir 216. Nama saya Ahmad Farhan Maulana dengan NIM akhir 058. Nama saya Mungkin Rizal Fatan Silalahi dengan NIM akhir 039. mungkin langsung masuk saja ke pembahasan dari mulai kata pengantar Mas Rahmat bisa diperbesar. Nih, dari mulai ke bab 1. Besar. Ya, bab 1 pendahuluan latar belakang perkembangan teknologi informasi mendorong pengelolaan data dilakukan secara terkomputerisasi menggunakan sistem basis data. Dalam database modern, pengolahan data tidak hanya dilakukan melalui perintah manual seperti insert, update, dan delete, tetapi juga dapat diotorisasi menggunakan trigger. Trigger adalah objek database yang berjalan secara otomatis ketika terjadi suatu perubahan pada tabel. Pada sistem manajemen reservasi lapangan futsal, diperlukan pengelolaan data yang akurat dan data yang konsisten, terutama dalam proses reservasi. Sistem harus mampu menghindari jadwal bentrok, menghitung total harga secara otomatis, menyimpan riwayat aktivitas, serta mengelola status reservasi. Jika semua proses tersebut dilakukan secara manual, maka berpotensi menimbulkan masalah dan ketidakkonsistenan data. Oleh karena itu, penggunaan trigger menjadi solusi untuk mengotomatisasi proses dalam database. Dengan adanya trigger, sistem dapat bekerja lebih efisien, menjaga integritas data, serta mengurangi kesalahan manusia dan dalam pengelolaan data reservasi. Yang kedua, untuk rumusan masalah berdasarkan latar belakang telah dijelaskan, maka dirumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan trigger dalam sistem basis data serta bagaimana fungsinya. Yang kedua, bagaimana cara pembuatan data dan penggunaan trigger pada MySQL. Yang ketiga, bagaimana implementasi trigger dalam sistem manajemen reservasi lapangan futsal untuk mendukung proses otomatisasi dan menjaga konsistensi data. Lanjut di tujuan dan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: memahami konsep trigger dalam sistem basis data beserta fungsinya, mengetahui cara pembuatan dan penerapan trigger pada MySQL. Terus yang ketiga, mengimplementasikan trigger pada sistem manajemen reservasi lapangan futsal untuk mendukung otomatisasi proses dan menjaga konsistensi data. Yaitu ada 3 tujuan dari makalah ini. Lanjut ke bab 2, landasan teori. Baik, bab 2
2, landasan teori. Jadi pertama-tama kita perlu mengetahui pengertian dari trigger. Jadi trigger ini adalah salah satu objek dalam sistem basis data yang berfungsi untuk menjalankan sekumpulan perintah SQL secara otomatis ketika terjadi suatu peristiwa tertentu pada tabel. Peristiwa tersebut umumnya berupa operasi manipulasi data, yaitu insert, update, dan delete. Kemudian trigger digunakan untuk membantu menjaga konsistensi dan integritas data tanpa harus selalu mengandalkan perintah manual dari pengguna atau aplikasi. Dengan adanya trigger ini, sistem dapat secara otomatis menjalankan aturan bisnis yang telah ditentukan, seperti validasi data, perhitungan nilai, maupun pencatatan aktivitas. Dalam implementasinya, trigger bekerja dengan merespons setiap perubahan data pada tabel yang diawasi. Hal ini menjadikan trigger sangat berguna dalam sistem yang membutuhkan otomatisasi proses seperti sistem reservasi, transaksi, maupun sistem informasi lainnya. Kemudian jenis-jenis trigger, di sini terdapat beberapa jenis trigger. Berdasarkan waktu eksekusinya, trigger ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada before insert. Trigger ini dijalankan sebelum data baru ditambahkan ke dalam tabel. Trigger ini biasanya digunakan untuk melakukan validasi data atau perhitungan nilai sebelum data disimpan ke database. Contoh fungsinya, menghitung total harga reservasi berdasarkan durasi waktu dan harga per jam sebelum data dimasukkan ke tabel. Kemudian selanjutnya ada after insert. Trigger ini dijalankan setelah data berhasil ditambahkan ke dalam tabel. Trigger ini umumnya digunakan untuk mencatat aktivitas atau melakukan proses lanjutan setelah data tersimpan. Contoh fungsinya yaitu menyimpan riwayat reservasi ke dalam tabel histori sebagai bentuk dokumentasi aktivitas pengguna. Kemudian ada before update. Trigger ini dijalankan sebelum data pada tabel diperbarui. Nah, biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan atau validasi terhadap perubahan data agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Kemudian contoh fungsinya memastikan perubahan jadwal reservasi tidak menyebabkan bentrok dengan jadwal yang lain. Kemudian yang terakhir ada after delete. Trigger ini dijalankan setelah data dihapus dari tabel. Trigger ini sering digunakan untuk mencatat log penghapusan data atau menyimpan riwayat sebagai bentuk audit. Contoh fungsinya yaitu menyimpan informasi data yang dihapus ke dalam tabel log agar tetap dapat dilacak di kemudian hari. Kemudian selanjutnya ada manfaat penggunaan trigger ini. Penggunaan trigger ini dalam sistem basis data memberikan beberapa manfaat. Di antaranya yaitu mengotomatisasi proses dalam database tanpa intervensi pengguna, kemudian menjaga konsistensi dan integritas data, selanjutnya mengurangi kesalahan manusia atau human error, kemudian mendukung penerapan aturan bisnis secara langsung di database, dan menyediakan pencatatan aktivitas atau audit trail. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu bab 3, implementasi trigger pada proyek reservasi futsal. Pada sistem manajemen reservasi lapangan futsal, terdapat beberapa tabel utama yang digunakan untuk mengelola proses pemesanan, yaitu ada pelanggan, lapangan, dan reservasi. Pelanggannya itu untuk menyimpan data pengguna, lapangannya untuk menyimpan informasi lapangan dan harga, reservasi untuk mencatat transaksi pemesanan. Nah, untuk ketiga tabel tersebut saling berhubungan dalam mendukung proses reservasi agar sistem dapat berjalan secara otomatis, efisien, dan konsisten. Maka digunakanlah beberapa trigger yang langsung diimplementasikan pada tabel reservasi. Trigger yang dibuat bertujuan untuk mengotomatisasi proses perhitungan, validasi data, serta pencatatan aktivitas dalam sistem. Berikut adalah implementasi trigger yang digunakan. Yang ke satu adalah trigger menghitung total harga otomatis. Yaitu trigger ini digunakan untuk menghitung total biaya reservasi secara otomatis berdasarkan durasi penggunaan lapangan dan harga per jam. Dengan adanya trigger ini, pengguna tidak perlu lagi menghitung total harga secara manual, sehingga mengurangi risiko kesalahan perhitungan. Nah, untuk perhitungannya dilakukan dengan rumus durasi waktu kali harga per jam. Untuk kodenya sebagai berikut, yaitu trigger before insert.
Membuat create trigger, hitung total harga. Before insert on reservasi, membuat deklarasi harga in, deklarasi durasi in, yaitu select harga per jam, into harga from lapangan, dan saya durasi timestamp div, new jam mulai, new jam selesai. Set new total harga sama dengan durasi kali harga. Untuk fungsi trigger ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu mengambil data harga lapangan dari tabel lapangan, menghitung durasi waktu bermain berdasarkan jam mulai dan jam selesai, mengalihkan durasi dengan harga per jam untuk mendapatkan total biaya, selanjutnya menyimpan hasil perhitungan langsung ke dalam file total harga. Dengan demikian, sistem dapat memastikan bahwa setiap data reservasi yang masuk sudah memiliki nilai total harga yang benar dan konsisten tanpa perlu input tambahan dari pengguna. Kedua, yaitu trigger mencegah jadwal bentrok. Trigger ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terjadi bentrok jadwal pada lapangan yang sama di tanggal waktu dan yang sama. Hal ini sangat penting dalam sistem reservasi untuk menjaga keakuratan jadwal dan menghindari konflik pemesanan. Untuk kodenya sebagai berikut. Fungsi dari trigger ini yaitu mengecek apakah sudah ada reservasi lain pada lapangan dan tanggal yang sama, membandingkan waktu mulai dan waktu selesai dengan data yang sudah ada. Ketiga, menghitung jumlah data yang bentrok. Selanjutnya yaitu jika ditemukan bentrok, nanti sistem akan menolak proses penyimpanan data dan menampilkan pesan error. Nah, dengan adanya trigger ini, sistem secara otomatis menjaga agar tidak terjadi duplikasi jadwal sehingga meningkatkan keandalan sistem reservasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian yang nomor 3, trigger menyimpan data reservasi. Trigger ini digunakan untuk mencatat setiap aktivasi reservasi secara otomatis dalam tabel histori reservasi. Jadi setiap ada reservasi baru, sistem langsung menyimpan riwayatnya tanpa perlu perintah manual. Bisa dilihat untuk yang pertama kita membuat tabel histori reservasi. ID history dengan tipe integer, ID reservasi dengan tipe integer, aksi dengan tipe varchar, kemudian waktu dengan timestamp waktu kejadian otomatis. Kemudian ada trigger after insert. Trigger ini berjalan setelah data berhasil ditambahkan ke tabel reservasi. Jadi saat terjadi insert into reservasi, maka trigger aktif dan mengambil data reservasi baru kemudian menyimpannya ke tabel history. Kemudian yang keempat yaitu trigger saat data dihapus. Fungsi trigger, fungsi ini secara otomatis akan menyimpan ID reservasi yang dibuat, mencatat jenis aktivitas atau aksi, kemudian menyimpan waktu kejadian secara otomatis. Nah, dengan adanya trigger ini, setiap transaksi yang terjadi akan terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan proses pelacakan data di kemudian hari. Kemudian ada trigger yang keempat, trigger saat data dihapus. Tujuannya walaupun jika data reservasi dihapus, sistem tetap menyimpan jejak aktivitasnya. Bisa dilihat trigger after delete. Trigger ini berjalan setelah data dihapus dari tabel reservasi. Jadi saat terjadi delete from reservasi, maka trigger otomatis aktif, kemudian mengambil data lama dan menyimpan riwayat penghapusan. Kemudian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk di bab 5 yaitu pengujian trigger. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa trigger yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuan yang diharapkan. Selain itu,
Pengujian ini juga bertujuan untuk membuktikan bahwa proses dalam database dapat berjalan secara otomatis tanpa memerlukan perintah tambahan dari pengguna. Ini contoh dari insert reservasi, yaitu insert info reservasi, kemudian field-nya, lalu masukkan value-nya. Hasil pengujian setelah proses insert dilakukan, sistem akan otomatis menjalankan beberapa proses tanpa perlu menambahkan perintah, yaitu menghitung total harga berdasarkan durasi waktu dan harga di lapangan, melakukan pengecekan jadwal untuk memastikan tidak ada bentrok, menyimpan data riwayat reservasi ke dalam tabel history. Dengan demikian, pengguna tidak perlu melakukan perhitungan maupun validasi secara manual karena seluruh proses telah ditangani oleh trigger. Dan kesimpulannya yaitu trigger merupakan fitur dalam database yang berfungsi untuk menjalankan proses secara otomatis ketika terjadi perubahan pada data tabel. Dengan adanya trigger, proses dalam sistem dapat dilakukan tanpa harus menggunakan perintah tambahan secara manual. Pada sistem manajemen reservasi lapangan futsal, trigger telah digunakan untuk menghitung total harga secara otomatis, mencegah terjadinya jadwal bentrok, serta menyimpan riwayat reservasi. Selain itu, trigger juga membantu menjaga konsisten dan integritas dalam data dalam sistem. Dengan penerapan trigger, sistem menjadi lebih efisien, akurat, dan terstruktur dalam mengolah reservasi. Ini adalah contoh lengkapnya, yaitu ada select untuk menegasikan data reservasi lengkap, kemudian melihat historinya, select untuk melihat jadwal yang bentrok, kemudian select untuk menampilkan data per hari, menampilkan jumlah reservasi per lapangan. Itu merupakan implementasi trigger database dan implementasi pada sistem manajemen reservasi lapangan futsal. Penutupan. Mungkin itu saja dari kelompok 5 terkait presentasi trigger dan database dan implementasi pada sistem manajemen reservasi lapangan futsal. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan dari kelompok 5 terkait tugas makalah database kelas F. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.